yang beri teduh. Jiwaku sangat perlu padamu Tuhanku, berkati aku sekarang, ku datanglah padamu Tuhanku, hamba perlu dalam pencobaan, beriku menang. Jiwaku sangat perlu padamu Tuhanku, berkati aku sekarang, ku datanglah padamu Tuhanku, hamba perlu. Jadikanlah aku milikmu. Jiwaku sangat perlu padamu Tuhanku, berkati aku sekarang, ku datanglah. Measo emanakanaya losa amura masa eakala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kau urapi kami dengannya, sehingga semua yang Kau rencanakan atas kami jadi dengan sempurna dalam hidup kami. Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak juga menyadari betapa besar karunia yang Kau berikan kepada kami. Segala sesuatu sudah Kau kalahkan untuk kemenangan kami. Tuhan, sediakan hati kami, berkati kami berganda-ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Amin. Kita baca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 18. Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 18. Begini bunyinya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang untuk sejak Efraim
menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Saudara, gara-gara itu masih sederhana, kita seringkali itu gitu. Ya, dengan Tuhan tuh sok tahu. Ahas ini, Yesaya ini datang ke sana, dia bilang mintalah pertanda. Apa aja? Loh, kalau Tuhan tuh sampai sudah bilang begitu, seharusnya kita itu mempunyai hati yang sederhana. Dia bilang minta tanda, mintalah. Jangan sok tahu bilang, wah saya nggak mau, itu nyobain Tuhan dan gini dan gitu. Gara-gara ini loh, seringkali kita tuh sok merasa salah bahwa Tuhan suruh kita gini, kita nggak mau. Ya. Seolah-olah itu baik kita itu. Ya. Jadi kalau Tuhan sekarang digitukan, dia lelah, dikatakan capek. Kita kan juga gitu. Kalau kita punya tamu yang terus sok tahu aja gitu, kita sudah susah-susah bikinin, jangan ngerepotin. Loh, nanti kalau sudah gini gitu macam-macam, paling enak tuh bergaul dengan orang yang nggak pakai ini basa-basi, yang nggak pakai sengki, nggak pakai macam-macam. Sok ini ya Ahas, sok suci. Kalau tuh bilang sok suci, kalau suci itu kan nurut Tuhan ya. Nah disuruh minta tanda kok ogah itu kan namanya nggak nurut. Nah kita seringkali itu gitu. Tuhan suruh kita yang enak, nyenengkan, kita nggak mau. Nah akibatnya panjang. Sampai nanti nyangkut-nyangkut Babil dan Asyur semua gara-gara Ahas, raja orang Yehuda, disuruh minta tanda nggak mau. Dan gara-gara itu sampai Tuhan membuat kejadian Natal yang pertama itu, bahwa Maria belum menikah dengan Yusuf udah melahirkan anak. Nah ini gara-garanya, soalnya apa? Orang tuh seringkali sok suci, sok saleh, ya. Padahal itu melelahkan Tuhan malahan. Ini, itu nggak boleh. Tuhan bilang gini, nggak mungkin Tuhan suruh begitu. Nah macam-macam gitu. Padahal sederhana aja loh. Kalau kita mau nurut dia, sederhana aja. Apa yang Tuhan mau, ya itu yang kita turut. Sonder bantah-bantah, sonder nawar-nawar, sonder nolak-nolak. Nanti kita baru nggak akan ngalami kebijaksanaan Tuhan itu betapa indahnya. Nah kita karena seringkali sudah merasa sok tahu, ya gitulah. Akhirnya nggak bisa apa-apa. Saya itu di rumah tuh punya pembantu perempuan satu, ada anak angkat perempuan satu tinggal. Lantas satu hari saya bilang, coba bikin roti. Saya ajarin. Yang pembantu itu pertama kali dia langsung bisa ini, dia belum pernah pegang roti. Nah, anak angkat saya ini merasa dia sudah bisa banyak. Rotinya bantut yang dia bikin, yang ini bagus. Nah, kenapa? Karena ini mulai ngerjakan dengan sudah merasa sok tahu. Orang ngerja apa aja dah, kalau merasa sok tahu pasti nggak benar. Dengan pembantu saya ini buka hatinya, dia perhatiin. Dia tahu bahwa mulai tepung itu nggak boleh maksain. Orang seringkali kan dipaksain gitu terus nanti karena lengket kasih tepung lagi gitu jadinya jadi keras. Yang ini enggak, kalau dipegang halus itu nggak perlu nambahin apa-apa. Jadi bagus. Nah, saya lihat itu satu contoh itu aja. Kita seringkali dengan Tuhan juga gitu. Kita sok tahu. Udah tahu. Nah, dengan Tuhan nih. Padahal tidak pernah dia melayani orang tuh ya, dua sama tuh nggak pernah. Jadi saya nggak pernah bisa bilang sok tahu ini gitu itu nggak pernah bisa bilang. Tiap orang adalah perkara yang baru yang akan dipegang Tuhan dengan cara yang baru, kebijaksanaan yang baru. Di dalam Yesaya 44 ayat 1 sampai 5
Yesaya 44 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan berbunyi begini. Tetapi sekarang dengarkanlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Saudara, nah itu sebabnya kalau Tuhan tuh ngingetkan umatnya, dia ingatkan, yang bikin kamu tuh aku. Jadi yang tahu persis apa yang baik buat kamu juga aku, Tuhan bilang. Saudara, kita seringkali tuh nggak sadar ini, bahwa Tuhan tuh memperlakukan saudara dan saya ya. Seringkali kita nggak ngerti, tapi ternyata dia itu memperlakukan kita itu untuk baiknya kita. Nah, saya di akhir-akhir ini ngalami itu, saya bilang saudara, saya jarang minta apa-apa sama Tuhan. Bukan karena saya nggak mau minta, bukan karena saya nggak butuh, tapi begini loh Tuhan tuh dengan saya. Belum saya minta, malahan belum saya tahu, dia itu tahu persis dengan apa dia bisa bikin bahagia saya. Jadi saudara tahu, seringkali itu saya malah kaget, loh kok ada ini, loh kok gitu. Jadi saudara, Tuhan itu mendahului saya daripada saya minta. Nah, kalau Tuhan sayang gitu, kan tentunya saja tidak mungkin cuma kepada saya gitu kan. Memang itu sifatnya dia. Nah, kenapa saudara tidak menikmati itu? Karena kita seringkali sok tahu. Oh, saya tuh ngalami lucu deh. Saya tuh pengen ganti lemari es, lantas saudara saya bilang, udah nanti kirim ke sini aja tuh bekasnya. Saya belum punya lemari es. Lantas saya sih niat beli juga enggak sebetulnya. Oh, lemari es kok paling-paling ya dipakai gitu ya. Lantas saudara, lucu sekali dah. Tuhan dorong saya itu lihat lemari es. Yang dari lemari es dulu-dulu itu enggak ada. Yaitu apa? Lemari es ini punya mesin bikin es. Jadi enggak perlu pakai rak-rak gitu yang seringkali tumpah. Enggak. Saya cuma ngisi botol itu dimasukkan situ. Itu nanti esnya pada keruntulan jatuh ke bawah sendiri. Nah, saya kan nggak pernah tahu, saya nggak butuh lemari es, nggak pernah tahu bahwa ada yang begituan. Lantas saya bilang, ini bagus nih. Saya nggak tahu juga bahwa beberapa minggu sebelumnya itu Tuhan sudah sediain uangnya. Saya memang saya nggak butuh ya saya nggak pakai. Tapi ternyata itu persis begitu. Jadi dia bisa bikin saya bahagia. Padahal saya kan nggak minta. Saya nggak bilang, Tuhan kasih saya lemari es. Enggak. Saya nggak minta, saya nggak butuh rasanya sih. Tetapi dia tahu bikin hadiah apa yang paling baik untuk saya. Nah itu Tuhan. Saudara, saya ngalami saben kali dengan Tuhan tuh begitu. Sebab itu kalau ada orang ngatain apa aja saya ketawa tuh karena apa? Dia nggak tahu saya sendiri nih. Kalau saya minta didengar, minta dikasih aja, saya udah ngucap syukur. Tapi masih kurang dari ini. Ini mesti nggak minta. Tapi kok ya taunya persis. Saudara kan tahu barangkali ya, saudara nggak pengen apa-apa, tahu-tahu ada orang ngasih saudara barang yang ini yang saudara sebetulnya bahagia sekali dengan itu, nggak minta. Nah itu begitu tuh saben kali Tuhan dengan saya. Nah mana? Saya nggak suka cita. Saudara, memang banyak yang saya tidak punya, tapi nggak masalah. Oh Tuhan saben kali bisa nganterin gituan. Minggu yang lalu tuh saya tuh ketemu temen di gereja. Biasanya tuh dia kalau Natal tuh ngasih saya
almond crunch gitu, cash crunch gitu. Kali ini kok dia nggak ngasih. Saya mau ngomong sama dia, kamu mana gitu. Dia sebelum ngasih apa-apa ngasih saya sebuah bingkisan, ini bakso hadiah. Ya, saya pikir bingkisan dus gitu ya, saya pikir apa, saya teng aja nggak tahu apa. Baru sampai rumah saya buka, itu almond cake-nya itu. Saudara coba ya. Kita dibikin bahagia kalau kita nggak sampai minta dan yang ngasih itu tahu kita senang. Nah, begitu saya ngalami dengan Tuhan. Saben kali begitu. Kalau mau dibilang kebetulan, ya terlalu sering untuk kebetulan. Tapi saya mulai kenal caranya Tuhan nyayangi kita itu. Bukannya minta sampai 40 hari, 40 malam doa puasa lantas dikasih setetes. Bukan begitu. Saudara, kita terhadap anak kita kalau kita sayang kan gitu juga. Belum juga diutarakan, kita sudah sediakan. Nah, dalam rumah tangga juga gitu kan. Kalau kita mau hidup bahagia itu. Gak tunggu sampai udah diminta sampai direngek-rengek, mana dong, bikinin dong. Sampai sudah capek ngerengeknya, baru nanti dengan ogah-ogahan kita bikinin. Itu nggak bakalan, malah sering kali itu nggak doyan. Ini kita marah bilang, minta dikasih sekarang nggak doyan. Udah bosen. Jadi saudara, dengan Tuhan tuh saya ngalami pergaulan yang begitu manis ya dan indah. Dan ini yang saya sering kali bilang, saudara, coba alami yang ini. Jangan sok tahu, tapi terima apa saja yang dia kasih. Dia nggak kasih juga terima. Jangan suka ngerengek-ngerengek macam-macam. Percayalah bahwa dia Allah tuh yang berdiri di muka pintu kita dikatakan dan ngetuk. Dia udah ngetuk. Tapi kalau kita sok tahu, kita nggak ngerti, nggak terima apa-apa. Lantas bilang Tuhan dimintai nggak ngasih-ngasih. Padahal nggak. Dia itu sudah ngasih. Di dalam Mazmur 54 ayat 8 dan 9. Mazmur 54 ayat 8 dan 9 kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Saudara, sekarang saudara lihat aja. Kalau Daud nih menyanyikan Mazmur ini, dia bilang dengan rela aku mempersembahkan korban kepadamu. Dengan rela dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan senang dia mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan itu melepaskan aku dari segala kesesakan dan matanya memandangi musuhnya. Saudara, dengan rela kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita percaya oleh sebab namamu yang baik. Nah, namamu yang baik ini kita seringkali nggak ngerti. Oleh sebab adatnya Tuhan, ya, sayangnya Tuhan, itu namanya kan kehormatannya. Oleh sebab itu semua, bahwa kita tuh mengucap syukur karena kita lihat caranya dia nyayangi kita. Caranya dia memelihara kita. Dia tuh kalau memelihara saudara dan saya tuh nggak sembarangan loh, nggak kodian loh. Nggak pernah dia kodian. Tapi dia pilihkan khusus. Dan tiap-tiap kejadian yang kita alami, itu semua itu punya tujuan yang berfaedah dan bermanfaat bagi kita. Kalau saja kita percaya ini dan mengucap syukur karena itu, kita akan alami sayangnya Tuhan begitu mendalam. Amin. Taya matai kole falo saluma emarenda ema salom talam.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji